Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi zawit tuqa wal wafa. Amma ba'du, hadirinul hadirat jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama beribadah di masjid yang kita cintai ini, dan kita lanjutkan dengan berthalabul ilmi. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kajian kita pada kali ini melanjutkan tentang kajian fikih kurban yang kemarin telah disampaikan oleh Kiai Ma'ruf. Dan kali ini kita akan membahas sisi-sisi yang belum terpaparkan pada pertemuan yang sebelumnya, karena ibadah kurban adalah merupakan salah satu di antara ibadah yang sifatnya rutin untuk kita lakukan, sehingga kita harus tahu secara detail berkaitan dengan sendi-sendi yang berkaitan dengan masalah kurban itu sendiri. Jadi memang dalam kajian ini nanti saya tinggal membahas hal-hal yang belum terbahas pada pertemuan yang sebelumnya. Dalam pertemuan yang sebelumnya saya melihat dari data file yang ada itu belum membahas tentang asal usul kurban. Kita tahu bahwa asal usul kurban ini berawal dari apa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah di dalam surah As-Saffat ayat 106 sampai ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bi dzibhin 'adzim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Kalau kita melihat dari ayat ini akan banyak kandungan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah pada ayat inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini dalam kurung perintah menyembelih Ismail adalah benar-benar suatu ujian yang nyata. Kenapa dikatakan sebagai ujian yang nyata? Nabi Ibrahim itu menikah dengan Sarah sampai usia tua, belum memiliki keturunan, belum memiliki anak. Ya, dalam satu riwayat sampai berusia 90 tahun belum punya anak. Kemudian Nabi Ibrahim memutuskan untuk menikah lagi dengan Hajar. Ya. Dan setelah menikah dengan Hajar inilah kemudian Nabi Ibrahim memiliki putra Nabi Ismail. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa saat itu usianya Nabi Ibrahim 120 tahun baru punya anak. Dan dalam perkembangannya Nabi Ismail, kalau kita dapatkan dalam riwayat-riwayat hadis, Nabi Ismail itu karena memang seorang nabi ya, jadi tidak sama dengan manusia biasa. Dia tahu apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak sampai memerintah.
tidak sampai menyuruh, itu sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Nabi Ismail, sehingga Nabi Ibrahim itu sangat bangga sekali. Dan disinilah kemudian diuji, sing jajal temen takon niku senenge ning aku karo senenge ning anakmu, sik senengane aku. Diuji oleh Allah, dites, karena memang Nabi Ibrahim pada saat itu sangat bangga, sangat senang sekali dengan Nabi Ismail. Panjenengan bisa membaca riwayat bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Itu Nabi Ibrahim tanpa memerintah sama sekali. Tanpa memerintah sama sekali. Jadi ini jenenge tukang gitu. Tukang karo kuline itu mesti kudu ngomong, foto, apa, ini enggak. Jadi apapun itu sudah. Makanya ketika membangun Ka'bah antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu cepat pelaksanaannya. Jadi wong sakniki nggih satset. Karena Nabi Ismail itu luar biasa. Nah disitulah kemudian diuji oleh Allah. Makanya inna hadza lahuwal balaul mubin. Coba kita bisa membayangkan, seandainya itu kita yang mengalami lama nggak punya keturunan, ya, ketika punya keturunan sudahlah nggak usah 120 tahun lah, 60 tahun gitu aja, separuhnya duwe keturunan, tapi keturunannya pinter, nurut, ngerti ning ngene wong tua, terus tiba-tiba ada perintah untuk menyembelih, kira-kira dilakukan enggak? Nah awake dhewe gak mungkin lho kene ngarep-ngarep anak ket dhisik mbasan oleh anak pintere kaya ngene kok nyilakakno, kan ndak mungkin. Ternyata itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Makanya dilanjutkan wa fadainahu bi dzibhin adzim. Dan kami tebus Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Karena memang pada saat itu Nabi Ibrahim saat menyembelih Nabi Ismail karena tidak tega, gitu, Nabi Ibrahim memalingkan wajahnya, dan pada saat Nabi Ibrahim memalingkan wajahnya inilah Nabi Ismail diganti dengan seekor domba. Jare wong Jawa nggih wedhus gibas. Jadi duduk wedhus Jawa, wedhus gibas. Makanya Rasulullah sendiri itu ketika berkorban lebih suka menggunakan wedhus gibas. Tetapi apakah wedhus Jawa gak oleh? Boleh saja. Yang penting masuk dalam kategori jenis kambing. Ya. Diganti. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik pada generasi berikutnya. Wa tarakna alaihi fil akhirin itu akhirnya peristiwa korban itu sampai sekarang masih ada. Bahkan kalau kita melihat ajarannya kan yang kita ikuti bukan ajaran Nabi Ibrahim tetapi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ajaran dari agama Islam ini itu banyak sekali mengadopsi dari ajaran Nabi Ibrahim. Bahkan di antara nabi-nabi yang lain itu yang paling banyak diadopsi adalah ajarannya Nabi Ibrahim. Makanya ketika kita sholat itu pun sholawat yang kita baca adalah sholawat Ibrahimiyah. Ya, kenapa di situ yang disebutkan hanya Nabi Ibrahim? Kok tidak menyebutkan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh atau 25 Nabi dan Rasul? Ya, kalau menyebutkan kabeh lah, sing gak apal yang tengah-tengah bingung kan? Gitu. Kenapa hanya Nabi Ibrahim? Karena memang ajaran yang banyak diteruskan oleh ajaran agama Islam ini adalah ajaran Nabi Ibrahim. Termasuk haji itu ajaran Nabi Ibrahim. Jadi manasikul haji min manasiki Ibrahim. Jadi ajaran haji itu adalah ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian khitan itu juga Nabi Ibrahim. Kurban itu juga Nabi Ibrahim.
Salamun ala Ibrahim. Kesejahteraan atas Ibrahim. Ini sebenarnya adalah merupakan sanjungan dari Allah kepada Nabi Ibrahim yang melaksanakan perintah Allah. Nek cara Jawa ini jos Ibrahim. Ngaten nggih. Salamun ala Ibrahim, jempol Ibrahim. Hebat Ibrahim. Kenapa? Karena diuji dengan begitu berat oleh Allah, tetap dilaksanakan. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, yakni orang-orang yang mau berkorban. Artinya apa? Orang yang berkorban pahalanya sama seperti pahala yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Ya, seperti halnya yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim itu. Jadi demikianlah itu maksudnya pahala yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim. Seperti itu najzi al-muhsinin. Aku akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Padahal kalau kita lihat beban jiwa antarane wong korban yang cuma mengeluarkan uang beberapa juta, ya. Kalau kambing katakanlah antara 2 juta sampai 3 juta, gitu. Dibandingkan dengan beban yang dialami oleh Nabi Ibrahim, sama nggak kira-kira? Nggak akan mungkin sama. Begitu saja, tidak seberat yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Kadang-kadang merasa sayang untuk mengeluarkan hartanya untuk berkorban. Padahal orang yang mau berkorban itu bisa mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Kemudian tentang perintah berkorban. Perintah berkorban wa awwalu talabiha fi sanati tsaniyah minal hijrah kal aidain wa zakatil mali wal fitri. Keterangan dari kitab Asyah Qulubi wa Umairah juz 4 halaman 250 dinyatakan bahwa pertama kali diperintahkan berkurban adalah pada tahun kedua Hijriah. Jadi bukan sejak awal periode Mekah itu sudah diperintahkan berkorban, tidak. Tetapi perintah berkorban itu ada setelah Rasulullah hijrah, dan itu adalah 2 tahun setelah beliau hijrah. Beriringan dengan perintah sholat Idul Adha, Idul Fitri, kemudian zakat fitrah, kemudian zakat mal, bahkan termasuk puasa itu juga pada tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan itu juga pada tahun kedua Hijriah. Tepatnya yaitu ketika Allah menurunkan surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu Muhammad telaga Kautsar. Ada yang menyatakan Al-Kautsar di situ adalah nikmat yang berlimpah. Fasholli, maka sholatlah. Sholat yang dimaksud di sini adalah sholat Idul Adha, bukan sholat 5 waktu. Kenapa kok bukan sholat 5 waktu? Karena ayat ini diturunkan 2 tahun setelah Rasulullah hijrah. Sementara perintah sholat 5 waktu itu sebelum Rasulullah hijrah. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi tidak mungkin ini perintahnya adalah perintah sholat 5 waktu. Fasholli lirabbika, maka sholatlah karena Tuhanmu, wadhar, dan sembelihlah korban. Maka dari sini kemudian para ulama juga menyatakan sebenarnya perintah berkorban itu adalah untuk Rasulullah, karena khitabnya di sini adalah khitab kepada Rasulullah. Fasholli, maka sholatlah kamu, sebagaimana khitab pada inna a'tainaka. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu, bukan kepada kalian, kepadamu Muhammad.
telaga Kautsar. Fasalli, maka sholatlah li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Khitabnya kepada Rasulullah. Tapi keberlakuannya, ya sebagaimana penjelasan yang kemarin, memang berkurban itu kalau bagi Rasulullah hukumnya adalah wajib, ya, seperti yang telah disebutkan. Karena memang khitabnya langsung kepada Rasulullah. Tapi kepada umat hukumnya sunnah. Dampaknya sama. Perintah melakukan sholat Idul Adha, perintah berkorban itu adalah merupakan takkib, ya. Apa istilahnya? Lanjutan dari Allah memberikan nikmat Al-Kautsar. Ya. Fasolli, maka itu kan kalimat penyusul, ya, atau kalimat syarat. Kalimat syarat dari mana? Inna a'tainakal kautsar. Makanya orang-orang yang berkorban itulah nanti yang berhak juga mendapatkan nikmat meminum telaga Kautsar. Jadi inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Makanya bagi yang belum pernah berkorban, ya nanti jangan ngaplo lah gitu ya. Kalau misalkan tidak dapat jatah minuman dari telaga Kautsar, ya jangan iri, karena memang ini sudah konsekuensinya kan begitu. Makanya kalau pengen dapat jatah ya berarti harus berkorban. Makanya tidak heran jika ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa berkorban itu hukumnya wajib, tidak hanya sekedar sunnah muakkadah. Ini di dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhil Minhaj, juz 4 halaman 355 diterangkan wa qaulu ta'ala fasholli li rabbika wanhar ala asyuril aqwal annal murada bis sholati sholatul aid. Jadi yang dimaksud dengan sholat fasholli, maka sholatlah li rabbika, karena Tuhanmu. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat hari raya, bukan sholat 5 waktu. Wa bin nahri ad-duhaya, dan yang dimaksud dengan wanhar itu adalah menyembelih kurban. Kalau kalimat wanharnya ini sudah maklum ya, tapi kalau dari kalimat fasholli itu kadang-kadang orang menganggapnya oh ini adalah perintah sholat 5 waktu, ya, padahal bukan. Kemudian tentang hukum berkurban, seperti tadi yang saya katakan bahwa dalam berkurban sendiri ada perbedaan pendapat antara 4 mazhab, ya, berkaitan dengan hukum berkurban. Yang pertama adalah menurut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menyatakan al-udhiyatu wajibatun ala kulli hurrin muslimin muqimin musirin fi yaumil adha an nafsihi wa waladihi asghar yudzahu an kulli wahidin minhum syatun au yudzahu batanatun au baqaratun an sab'atin. Menurut Imam Hanafi itu kurban itu hukumnya wajib. Bahkan kalau bagi orang yang mampu itu juga tidak hanya untuk dirinya saja, tapi juga untuk anak-anaknya. Itu wajib. Jadi misalkan serumah ya, berarti dirinya misalkan ya, kemudian dia punya istri, kemudian anaknya 3. Itu berarti menurut mazhab Hanafi kok cukup punya uang untuk membeli 5 ekor kambing. Itu ya, wajib kurban 5 ekor. Itu mazhab Hanafi. Itu mazhab Hanafi. Ini keterangan dari kitab Al-Lubab fi Syarhil Kitab Abdul Ghani Al-Ghanimi Al-Midani Al-Hanafi. Ya, ini kitab bermadzhab Hanafi, juz 1 halaman 577. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang ingin mengikuti mazhab Hanafi, wah, jos. Berarti kurbannya saumah misalkan ya. 5 orang, 5 kepala, ya berarti 5 ekor kambing. Itu mazhab Hanafi. Kemudian yang berikutnya mazhab Maliki. Qala Malikun al-udhiyatu sunnatun wajibatun la yanbaghi tarkuha liqadirin 'alaiha min ahraril muslimin illal haja falaysat 'alaihim udhiyah. Menurut Imam Malik, kurban itu adalah sunnah wajibah. Sunnah tapi wajib. Oh, sunnah tapi wajib. Ya. Ini bagaimana nih sunnah tapi wajib?
Sunnah itu artinya adalah dilakukan oleh Rasulullah, tapi kedudukannya, hukumnya adalah wajib ya, bagi orang yang mampu ya, dari orang-orang Islam yang merdeka, kecuali bagi orang yang melaksanakan haji. Kalau bagi orang yang melaksanakan haji tidak wajib, tapi sunnah. Itu menurut Imam Malik ya, menurut Imam Malik. Ini keterangan dari kitab At-Taj wal Iqlil li Mukhtasarul Khalil Muhammad bin Yusuf Al-Maliki. Jadi kitab yang bermadzhab Maliki ya, menyatakan demikian. Cuman bedanya antara mazhab Malik dan mazhab Hanafi itu adalah kalau mazhab Hanafi kewajibannya kalau memang mampu untuk seluruh keluarganya ya wajib untuk seluruh keluarga. Enggak hanya wajib untuk dirinya, tetapi kalau mazhab Malik menyatakan wajib itu ya hanya untuk dirinya dan termasuk mewakili dari keluarganya. Bedanya di situ, tapi hukumnya sama-sama wajib. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, hiya aidan hiya sunnatun muakkadatun fi haqqina, amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fawajibatun li hadithi umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum rawahu Tirmidzi wa fi riwayat Daraqutni kutiba alayya nahru wa laysa biwajibin alaikum qala fil uddah wa hiya sunnatun alal kifayah in ta'addada ahlul bait fa idza fa'alaha wahidun min ahlil baiti kafa 'anil jami' wa illa fa sunnatu ainin. Menyembelih kurban bagi mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikokohkan. Sunnah muakkadah itu sunnah yang hampir mendekati wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu sunnah itu disebut muakkadah, ya, dikokohkan. Itu ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Dia tidak wajib, tetapi bagi orang yang tidak melakukan itu ada ancaman. Padahal kan sunnah itu kan kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa, kan begitu kan? Itu kan pengertian sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Tapi ketika tidak melakukan ada ancaman, nah maka sunnahnya ini menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang dikokohkan. Amma fi haqqihi, sedangkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fawajibatun, berkorban itu hukumnya adalah wajib. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Saya diperintahkan kurban, ya, fasholli li rabbika wanhar. Tadi itu yang diperintah Nabi. Dan itu sunnah bagi kalian. Kemudian di dalam riwayat Ad-Daraqutni, kutiba alayya nahru wa laysa biwajibin alikum. Kurban adalah kewajiban bagiku dan tidak wajib bagi kalian. Qala fil uddah. Kemudian ada tambahan dari Abul Makarim Ar-Rawyani dalam kitab Al-Uddah mengatakan bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu bagaimana? Ketika salah satu di antara keluarga itu telah melakukan kurban, maka hukum sunnah untuk berkurban bagi anggota keluarga yang lain itu gugur. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i itu dijelaskan bahwa kurban berkaitan dengan masalah pahala itu satu rumah itu dapat pahalanya semua. Terbukti apa? Terbukti gugur perintah sunnah terhadap anggota keluarga yang lain. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu berlaku bagi setiap kepala. Kalau memang dia mampu. Kalau memang dia tidak mampu, mampunya dua, ya berarti ya dua itu. Ketika tidak, ya berarti dia berdosa karena tidak melakukan sesuatu yang wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya statusnya, kedudukannya adalah sunnah muakkadah, statusnya sunnah kifayah. Ketika salah seorang telah melakukan, maka sudah gugur kesunahan itu dari anggota keluarga yang lain. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i itu
dianjurkan karena perintah berkurban itu takarur, ya, berulang setiap tahun, maka digilir. Misalkan tahun ini atas nama bapaknya, misalkan ya, atas nama si ayah, kemudian tahun depan atas nama ibu, kemudian tahun berikutnya atas nama anak yang pertama, tahun berikutnya atas nama anak yang kedua dan lain sebagainya. Loh, kenapa kok dadak atas nama barang? Kan sudah untuk satu keluarga, itu pahalanya. Karena kurban itu tidak hanya berkaitan dengan masalah pahala. Kalau berkaitan dengan pahala kan itu pahala seperti halnya yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim, itu namanya pahala kan begitu kan. Tapi ketika berkaitan dengan bentuk lain, misalkan kurban ini sebagai kendaraan, maka ketentuannya ya seperti apa yang telah disabdakan oleh Nabi. Jadi kambing untuk 1 orang, kalau sapi, unta bisa untuk sampai 7 orang. Kemarin sudah diterangkan kalau itu ya. Makanya saya tidak membahas itu karena itu sudah diterangkan kemarin. Kemudian yang berikutnya dari mazhab Hambali. Mazhab Hambali menyatakan wal udhiyatu masyru'atun ijma'an wa hiya sunnatun muakkadatun li muslimin tamil milki. Menyembelih kurban disyariatkan menurut ijma' atau konsensus 4 mazhab. Artinya 4 mazhab kalau kita simpulkan berarti sama-sama menyatakan disyariatkan. Ya, 2 mazhab menyatakan wajib, gitu kan? Kemudian 2 mazhab lagi menyatakan sunnah muakkadah. Ya, menurut Imam Hambali juga sunnah muakkadah. Mazhab Hambali, mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Kemudian mazhab Hanafi, mazhab Malik menyatakan wajib. Cuman bedanya mazhab Hanafi bagi setiap kepala kalau memang dia mampu untuk melaksanakannya. Kemudian yang berikutnya adalah kedudukan dan manfaat kurban. Yang pertama kita ambil dari kitab Mughnil Muhtad Asy-Syirbini Asy-Syafi'i juz 4 halaman 355. Wa khabaru Tirmidzi wal Hakim an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabba ila Allah taala min iraqatid dam. Yang pertama, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha dan pada hari Tasyrik tiada lain dan tiada bukan hanyalah menyembelih kurban, ya, mengalirkan darah hewan kurban. Itu amal yang paling dicintai Allah. Tidak ada amal lain yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dari menyembelih kurban. Tidak hanya itu. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha. Hewan itu akan datang pada hari kiamat secara utuh dan lengkap. Jadi mulai dari tanduknya, kemudian kaki-kakinya. Wa inna dama la yaqau min Allah bi makanin qabla ayyaqa amil ardi fatibu biha nafsan. Dan sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebelum darah itu menetes di tanah. Lapangkanlah dadamu untuk melakukannya. Ini dalam hadis ini bisa kita dapatkan hikmah tentang manfaat berkurban. Ya. Yang pertama adalah menjadi amal yang terbaik. Ya. Kemudian dari seluruh anggota tubuh hewan itu akan bernilai pahala bagi orang yang berkurban, bernilai kebaikan, semuanya tanpa terkecuali. Ya. Kemudian darah yang menetes itu sudah pasti diterima oleh Allah. Jadi cepat diterimanya kurban itu cepat. Sebelum darahnya menetes ke tanah itu sudah diterima oleh Allah. Kalau dalam riwayat yang lain itu setiap tetesan darah hewan yang kita korbankan itu melebur dosa orang yang berkorban. Sejumlah tetesan darahnya. Coba, misalkan kambing yang paling kecil itu kalau disembelih berapa tetes itu darahnya? Yakin nggak akan bisa menghitung tetesan darahnya. Belum lagi nanti seluruh anggota tubuhnya bernilai pahala.
mulai dari bulu kasarnya, bulu halusnya, urat-uratnya, persendiannya. Kalau kita menghitung tidak akan bisa. Saiki wedhus yang paling cilik dhewe itu bulunya berapa jumlahnya? Coba. Itu kebaikan untuk orang yang berkorban. Sejumlah seluruh anggota tubuh hewan tersebut. Berarti kalau kita simpulkan kan dapat pahala seperti pahalanya Nabi Ibrahim. Menjadi amal yang terbaik, mendapatkan jatah telaga Kautsar. Ya kan? Tetesan darahnya diterima oleh Allah sebelum menetes di tanah, menghapus dosa, kemudian seluruh anggota tubuhnya bernilai kebaikan 5 macam. Ya, belum lagi nanti hewan itu akan menjadi kendaraan di akhirat. Coba bayangkan, mohon maaf. Kok habis diterangkan ini kok tetap gak kepincut pengen kurban? Ya berarti bermasalah ini. Loro, kalau istilah saya loro, ya toh. Wis diterang nih koyok ngene to ganjarane sak pirang-pirang kok sik tetep gak tergerak pengen kurban berarti loro. Ndang ning apotik cari obat. Obatnya apa? Obatnya medit. Golek diguyu. Golek obat-obat medit ya, nggak akan ketemu di apotik. Kemudian penjelasan yang lain dari kitab Faidul Qadir ini karangan Imam Al-Munawi, seorang ulama ahli hadis, afdhal ibadati yaumil aid iraqatu jamil qurban wa innahu ya'ti yaumal qiyamah kama kana fid dunya min ghairi ayyang tusa minhu syai'un wa yu'tar rajuli bi kulli udwin minhu thawaban. Ini seperti yang tadi saya katakan. Dan orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala dari setiap anggota tubuh hewan itu. Dari setiap anggota tubuh hewan itu. Jadi semuanya bernilai pahala. Kalau dalam redaksi hadis yang tadi itu, ya, mulai dari tanduknya, kemudian kulitnya, kakinya, itu semuanya akan kembali utuh di akhirat, artinya akan bernilai pahala. Wa dzakara Rafi'i wa Ibnu Rif'ah hadits 'azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Berikutnya Imam Ar-Rafi'i dan Ibnu Rif'ah menyebutkan hadis, besarkan hewan kurban kalian karena hewan kurban itu akan menjadi kendaraan kalian di Shiratal Mustaqim. Bahkan tidak hanya itu ya, tidak hanya di Shiratal Mustaqim. Dalam riwayat yang lain itu dinyatakan ketika orang bangkit dari kubur, itu kendaraannya sudah siap di sisi kuburnya. Kemudian dia akan naik kendaraan itu menuju mahsyar. Kemudian setelah di mahsyar dia akan mengantarkan lagi mizan, hisab. Ya. Kemudian dia juga akan mengantarkan lagi melewati Shiratal Mustaqim. Ya. Di mana pada saat itu pasti orang membutuhkan kendaraan. Pasti orang membutuhkan kendaraan. Makanya ada satu riwayat yang menyatakan bahwa besok di akhirat itu ada orang-orang yang hanya bisa melihat ketika orang lain berkendara, sementara dia pengen berkendara tapi tidak bisa mendapatkan kendaraan itu. Kenapa? Mergo dilere wis tutup. Dilere kendaraan itu wis tutup. Adanya hanya di dunia, dan di dunia saja dalam setahun bukanya hanya 4 hari, yaitu hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13. Setahun bukanya dealer kendaraan akhirat itu hanya 4 hari ini tok. Selain itu antri. Pesan kendaraan akhirat inden, ya. Antri inden. Ancaman bagi orang yang tidak berkurban. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ini sunnah tapi ada ancamannya. Makanya minimal yang paling rendah itu adalah sunnah muakkadah. Tidak ada yang menyatakan sunnah begitu saja, tidak ada. Jadi sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memiliki keluasan rizki, artinya cukup untuk membeli hewan korban, tapi dia nggak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Ini dari kitab Sunan Ibnu Majah juz 9 halaman 276. Ada orang yang menganggap bahwa ancaman ini ancaman yang biasa. Ya, dalam setiap daerah itu pasti memiliki kalimat-kalimat tertentu yang maknanya tidak secara letterlek. Contoh begini, di Jawa, di kita, ada orang yang benci sama orang lain sampai dia mengatakan, ojo pisan-pisan mlebu omahku. Gitu ya. Artinya apa? Artinya tidak murni masuk rumah. Artinya orang yang punya rumah ini nggak sudi ketemu sama orang tersebut. Coba kalau nggak percaya praktekan. Ketika ada orang ngomong, ojo pisan-pisan mlebu omahku. Akhirnya kita nggak masuk rumah, kita tunggu di depan rumah. Kita tunggu di depan pintu. Setelah dia buka pintu, kita ngobrol di sini saja. Kan nggak masuk rumah. Ya apa? Mau nggak dia? Nggak mau, karena artinya jangan sekali-kali masuk ke rumahku. Itu aku nggak sudi ketemu sama kamu. Itu juga maknanya. Jadi nggak harus di dalam rumah, dimanapun saja nggak sudi ketemu. Sama dengan Rasulullah menyatakan fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Karena kalau bermakna lafziyah, bermakna zahir lafadznya, maka konteks hadis ini hanya tertuju untuk para sahabat. Tapi tidak, ini berlaku untuk seluruh umat. Makanya ada ulama ahli hadis yang menerangkan bahwa fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Artinya Rasulullah tidak sudi bertemu dengan orang tersebut besok di akhirat, dan Rasulullah tidak akan memberikan syafaat kepada orang itu. Wong ketemu gak sudi kok ngekei syafaat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya kok gak kepencut kurban yes, ini malah ya, bermasalah. Dalam riwayat yang lain, mawajada sa'atan, ini hanya berbeda redaksi di awal. Falam yudhi fala yaqrabanna musallana, sama ya, kalau yang tadi mangkana lahu sa'atun ya. Yang riwayat Ibnu Majah tadi, ini riwayat Imam Ahmad, mawajada sa'atan ya. Sama maknanya, jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Kalau dalam riwayat yang lain itu mangkana lahu malun ya, barang siapa memiliki harta dia tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat. Jadi ada yang mangkana lahu sa'atun, ada mawajada sa'atan, mangkana lahu malun, itu sama maknanya. Ya, maknanya sama. Makanya hadis ini satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Ya, kalau dalam ilmu hadis disebut dengan syawahid. Ya. Jadi hadis-hadis itu saling menguatkan. Seandainya yang lain itu dihukumi sama-sama doifnya, tapi karena ada penguat dengan yang lain, maka akan otomatis terangkat menjadi hadis yang hasan. Sementara para ulama menyatakan hadis yang tadi adalah hadis yang sahih berdasarkan dari sisi riwayat dan dari sisi diroyahnya. Kemudian yang berikutnya, kurban untuk orang meninggal. Nah, ini sering banyak yang mempertanyakan, bisa enggak saya berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Diterangkan di dalam kitab Muhdil Muhtaj karangan Imam Asy-Syirbini juz 4 halaman 355. Wala tadhiyata ammayitin illam yusibiha. Yang pertama menyatakan tidak bisa berkorban kepada mayit ketika mayit itu tidak berwasiat. Artinya apa? Kalau memang itu berkaitan dengan harta peninggalan waris. Karena kita nggak boleh tiba-tiba ngambil harta warisan tanpa wasiat. Artinya yang tidak wajib untuk si mayit kan. Sebelum dibagi waris itu harus digunakan untuk melaksanakan kewajiban. Setelah digunakan melaksanakan kewajiban, hanya dibagikan untuk ahli waris. Diambil untuk korban atas nama mayit, tidak boleh jika dia tidak memberikan wasiat. Wa qila tasihu tadhiyatu 'anil mayyit wa illam yusibiha li'annaha darbun minas shadaqah wa hiya tasihu 'anil mayyit wa tanfa'uhu. Ada pendapat lain yang menyatakan tidak ada masalah korban atas nama mayit, karena itu bagian dari sedekah. Kalau sedekah untuk mayit kan banyak sekali hadis-hadisnya. Bahkan pada zaman Rasulullah ya, ketika ada sahabat yang lapor bermimpi tentang
bertemu dengan orang tuanya yang sudah meninggal, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk bersedekah dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Jadi sudah nggak ada masalah bersedekah untuk mayit. Jadi sama, kurban juga sama dengan sedekah untuk mayit. Wahya tasihhu, hukumnya sah. Ya. Anil mayit, untuk si mayit, wa tanfa'uhu, dan bisa memberikan manfaat untuk si mayit. Jadi artinya apa? Ya bisa memberikan manfaat. Nah, terus bagi orang yang kurban bagaimana? Dia tetap mendapatkan pahalanya. Mayyasfa safa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Ya, orang yang membantu melakukan satu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukannya. Kemudian yang berikutnya memakan daging kurban. Ini kadang-kadang banyak yang mempertanyakan, boleh nggak orang yang berkorban itu memakan dagingnya? Kalau memang korbannya korban nazar, tidak boleh. Tapi kalau korbannya korban sunnah, korban tatawu, itu boleh. Ya. Bolehnya ada yang menyatakan lukmatan au lukoman. Jadi hanya beberapa suap, ya, hanya beberapa suap, sesuap atau beberapa suap. Ada yang mengatakan boleh selama tidak melebihi dari sepertiga. Ya, silahkanlah mengikuti yang boleh selama tidak yang melebihi sepertiga. Tapi kalau untuk yang kurban nazar itu tidak diperbolehkan. Ya. Kalau dalam logikanya seperti di dalam kitab Matan Abi Suja ini, ya sebenarnya kurban itu musalaf, terbagi tiga. Jadi sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk fuqara, sepertiga untuk aghnia, makanya musalaf. Karena memang pembagian daging kurban itu tidak hanya tertentu seperti halnya zakat fitrah, tetapi orang kaya pun itu boleh menerima bagian dari daging kurban. Makanya musalas tadi itu terbagi menjadi tiga kelompok, orang yang berkorban, kemudian fuqara, kemudian orang yang kaya. Kemudian yang berikutnya menjual kulit kurban. Keterangan dari kitab Matan Abi Suja As-Syafi'i, wala yabi'u ay yahrumu 'alal mudahi bai'u syai'in minal udhiyah ay min lahmiha aw sya'riha aw jildiha wa yahrumu aidan ja'lu ujratan lil jazzar walau kanatul udhiyah tatawuan. Ya, tidak boleh menjual, yakni haram bagi orang yang berkorban menjual sesuatu dari hewan kurbannya, baik daging, bulu atau kulitnya. Nah, panitia itu statusnya adalah wakil dari orang yang berkorban. Ya, wakil dari orang yang berkorban. Jadi kalau dia menjual kulit atas nama panitia itu tidak diperbolehkan. Karena dia posisinya statusnya adalah wakil dari orang yang berkorban. Ya. Lantas bagaimana? Ya diberikan dulu, ditamlik. Ditamlik itu dijadikan hak milik. Jadi misalkan fulan, kamu saya beri kulit, meskipun fulan itu salah satu di antara panitia, tidak ada masalah, dia juga punya hak. Ya, dia punya hak untuk menerima kulit itu. Oh, tak kayak kulit, jadi sudah tamlik miliknya. Kalau sudah miliknya, dia jual, tidak ada masalah. Karena sudah milik, kurbannya sudah sah, karena sudah diserah terimakan. Ya. Terus kemudian habis jual kulit karena dapat uang banyak, nah, kemudian bagi-bagilah sama panitia yang lain. Oh, tak kayak es teh, tak kayak nah, misalkan gitu ya. Ya itu jadi sedekah dirinya. Ya. Itu jadi sedekah dirinya. Dan juga tidak boleh, ya, haram menjadikannya sebagai upah kepada jagal. Jadi belen sapi ning aku tak upahi kulite, tak upahi ndase. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena menjadikan kulit atau kepala sebagai upah. Tapi kalau jadi pemberian, tasodduk atau ihda, tidak ada masalah. Belian sapi ning aku kok tak kei kulite. Kalau tak kei oleh wong anyar kudu dikei. Kudu dikekno maksudnya. Ya, jangankan yang menyembelih, wong yang enggak ikut menyembelih aja dikasih daging boleh kok. Mosok yang nyembelih dikasih kulit tidak boleh. Tapi akadnya dikasih karena memang kurban itu harus jadi ihda atau jadi sedekah, tidak diperbolehkan menjadi upah. Ya, kalau menjadi upah tidak boleh, karena upah itu hukumnya sama halnya dengan jual beli. Ya, begitu. Ya, ini tentang hal-hal yang kita bahas ya, untuk melengkapi dari pembahasan yang kemarin ya, dan yang terakhir
berkaitan dengan masalah operasional kurban. Ya. Operasional kurban seringkali mempertanyakan boleh nggak kreseknya itu menggunakan uang infaknya masjid. Kalau memang masjid itu ada infak untuk kemaslahatan umat Islam, boleh diambilkan dari situ. Tapi kalau uang infaknya masjid tidak boleh. Kenapa? Karena kurban itu sebenarnya adalah bukan untuk kepentingan masjid, tapi untuk kepentingan orang yang berkurban. Posisi masjid itu memfasilitasi atau membantu orang yang berkurban. Jadi atas nama orang yang berkurban. Makanya kalau misalkan menggunakan uang masjid digunakan hal apapun ya, untuk berkurban itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau menggunakan fasilitas masjid, inventaris yang sifatnya awet, misalkan ya masjid punya pecok, ya punya gergaji atau punya apa, misalkan ya, digunakan untuk melakukan proses penyembelihan, tidak ada masalah, kan barangnya masih utuh. Setelah digunakan untuk menyembelih, barangnya masih ada. Tapi kalau untuk beli kresek itu kan kreseknya kan hilang karena katut sama ini pendistribusian, makanya tidak diperbolehkan. Ya, kecuali kalau tadi itu memang masjid ini ada kotak khusus yang memang untuk dana kepentingan umat Islam, ya, atau dana untuk muslimin misalkan, ya itu tidak ada masalah. Ya, ini sebagai eksplorasi mawon, sebagai hal yang berfungsi untuk melengkapi yang kemarin. Monggo kalau misalkan ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Tidak ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti tentang masalah kurban insya Allah sudah clear, ya. Seperti yang pernah saya nyatakan, ketika tidak ada pertanyaan itu ada dua kemungkinan, gitu. Kemungkinan yang pertama paham semua, ya karena paham semua mau tanya apa sudah diterangkan semua. Atau kemungkinan yang kedua nggak paham semua, ya nggak paham semua mau tanya apa nggak paham, gitu. Mudah-mudahan yang pertama, amin Allahumma. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah bisa berkorban setiap tahun. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan ibadah kurban yang kita lakukan diterima oleh Allah yang bisa memberikan manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.